Berikutnya kami panggilkan pembicara kedua, Dr. Yowan Nevia Magdi, SPD HTKL Konsultan FICS, yang akan sharing ilmunya dengan judul Manajemen Akut Rhinosinusitis di Vaskes Layanan Primer. Sebelumnya kami akan membacakan CV beliau. Dr. Yowan saat ini menjabat sebagai Kepala KSM THTKL RSUP Dr. Muhammad Husin, juga sebagai staf pengajar di Divisi Rinologi FK Unsri. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di FK Unsri. Dari kita lihat di sini kegiatan fellowship dari Dr. Yowan itu beliau sangat aktif di kegiatan THT dari tahun 2012 sampai tahun 2020 ini, baik dalam dan luar negeri. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Yowan untuk sharing ilmunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dedi. Apakah slide saya sudah bisa terbaca? Ya, terbaca. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada yang terhormat Ibu Ketua Perhatikal Sumsel Babel, Dr. Dwi Prawitasari, SBT HTKL. Dalam kesempatan kali ini kami bisa diajak untuk sharing ilmu pada webinar Perhatikal Sumsel Babel pada hari ini. Terima kasih juga kepada guru-guru, senior, teman sejawat anggota Perhatikal, baik dari cabang Sumsel Babel maupun mungkin ada dari cabang luar ya. Kemudian terima kasih juga atas kesempatan pada hari ini juga ya, ada dokter-dokter umum. Kemudian juga tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PT PNG Health Indonesia yang mensponsori acara webinar pada hari ini. Izinkan kami untuk sharing tentang penata laksanaan sumbatan hidung dan rhinosinusitis akut. Ya. Apakah sudah berubah, Dr. Dedi, untuk slide berikutnya? Sudah, Dok. Sudah ya. Ya. Baik, yang akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya adalah tentang topik bahasan ini. Ya, kita sebagai dokter umum dan dokter THT, tentunya kita seringkali pada praktek sehari-hari baik di klinik maupun di rumah sakit, kita sering sekali menemukan pasien dengan keluhan hidung buntu, hidung tersumbat, hidung sempit atau hidung terasa penuh. Dan tentunya kita sebagai dokter atau dokter THT, dokter umum, kita harus mencari mencari tahu fenotip penyakit tersebut. Fenotip itu adalah gambaran klinis berdasarkan gejala, ya, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, sehingga kita bisa mencari diagnostik yang tepat. Dan hal ini juga akan berpengaruh pada manajemen yang akan kita berikan. Apakah itu ada variasi anatomi pada hidungnya, misalnya tulang hidung bengkok atau kondra inferior yang hipertrofi, ataupun variasi-variasi anatomi yang lain. Kemudian apakah ada benda asing, apakah ada pembesaran adenoid, apakah ada inflamasi atau infeksi hidung, ya, alergi hidung, adanya tumor di dalam hidung ataupun rhinosinusitis. Pada slide-slide berikutnya saya mungkin akan lebih menjelaskan tentang manajemen dari rhinosinusitis akut sesuai dengan topik webinar pada hari ini. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Dr. Wika kita. Baik. Sudah terbaca ya, Dok ya? Ya, terbaca, Dok. Oke. Jadi sebenarnya virus atau bakteri ya, itu tidak mudah-mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita, terutama di hidung, itu terdapat suatu mukosa, di mana di mukosa itu ada epitel yang memiliki fungsi sebagai barier atau perlindungan.
Jadi sebenarnya itu perlindungan atau imunnya itu ada dua sebenarnya ya. Ada yang pertama dikatakan sebagai innate immune response. Jadi artinya tadi Dr. Wifaki sudah menjelaskan bahwa di mukosa hidung itu ada epitel, kemudian di bagian paling atas itu terdapat selaput lendir atau mukus blanket yang fungsinya sebagai jebakan. Ya, sebagai jebakan artinya pada saat kita bernafas, respirasi, kita akan menghirup mungkin ada virus atau bakteri atau patogen radikal bebas yang terhisap, terinspirasi masuk dan menempel pada mukosa hidung. Jadi innate immune response ini selaput lendir itu ya itu sebagai jebakan. Biasanya virus nempel di situ. Hingga kemudian nanti oleh silia yang berada di bawahnya ya, berada di bawah dari selaput lendir itu, silia itu akan menggerakkan selaput lendir itu hingga selaput lendir yang membawa virus, bakteri, dan sebagainya itu akan diarahkan ke nasofaring hingga nanti mungkin akhirnya akan ke gaster dan tertelan. Kemudian yang kedua, ada juga yang kita kenal sebagai adaptive immune response. Biasanya ini lebih selektif. Jadi artinya bila ada virus atau bakteri yang masuk ke pembuluh darah, ke intrasel, dia akan mengaktifkan adaptive immune response. Sehingga nanti ada selektif ya, ada selektif untuk virus, bakteri atau alergi dan lain-lain. Hal inilah yang merupakan bagian penting dari barrier function dari si epitel. Apabila virus itu sudah masuk ke intrasel, maka akan terjadi proses yang namanya inflamasi. Ya, jadi mungkin tadi Dr. Wifaki sudah menjelaskan. Inflamasi itu harus kita bedakan dengan infeksi, gitu ya. Kalau inflamasi itu lebih kompleks, bukan hanya sekedar infeksi. Kalau infeksi itu hanya virus, bakteri, jamur dan sebagainya. Tetapi kalau inflamasi itu bisa meliputi infeksi, kemudian bisa meliputi alergi, iritan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat selain epitel barrier tadi, ya, jadi peranan lain itu adanya T helper 1 dan T helper 2. Jadi untuk proses proteksi, ya, jadi begitu kompleksnya di dalam hidung. Selain barrier dari epitel, ada juga proses proteksi dari T helper 1 dan T helper 2. Mungkin kalau kita melihat ini agak pusing ya. Jadi ada antara epitel satu dengan epitel yang lain itu ada ikatan ya, ikatan yang namanya tight junction. Jadi artinya untuk virus atau bakteri untuk masuk ke dalamnya itu sangat-sangat sulit gitu ya. Jadi itu juga dipengaruhi oleh keseimbangan dari T helper 1 dan T helper 2. Kalau T helper 1 itu adalah mediator inflamasi yang muncul karena adanya proses infeksi. Sedangkan kalau T helper 2, ya T helper 2 ini lebih kepada mediator inflamasi yang muncul pada atau karena proses alergi. Jadi artinya di dalam hidung itu harus ada keseimbangan antara keduanya. Sehingga tight junction atau ikatan antar epitel itu jadi lebih bisa bergerak semaksimal mungkin dan bisa bekerja dengan baik. Jadi misalnya contohnya bila ada infeksi atau infeksi kita tekan gitu ya, pasti T1-nya T helper 1 kita tekan, T helper 2 biasanya meningkat gitu ya. Jadi terbentuk suatu peningkatan integritas dari epitel barrier. Jadi misalnya kayak ada contohnya kayak misalnya ada pencuri yang mau masuk ke rumah. Jadi satpam yang penjaga rumah itu akan berusaha untuk meningkatkan integritasnya dengan misalnya dia mengunci pintu, mengikat pagar-pagar dan lain sebagainya. Oke, kemudian, nah tadi juga sudah dijelaskan ya oleh pembicara sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ya, ini merupakan patofisiologi dari rhinosinusitis akut. Jadi artinya bila ada virus, gitu ya. Jadi artinya gini, awalnya rhinosinusitis akut itu bukan penyakit infeksi, tetapi dia merupakan penyakit inflamasi. Artinya gini, jadi kalau misalnya ada virus masuk, ya kemudian dia akan menempel pada epitel, ya, menempel ke epitel, kemudian dia akan mengaktifkan kaskade dari inflamasi, ya, sehingga terjadilah proses inflamasi. Itulah yang disebut kita kenal dengan namanya viral akut rhinosinusitis atau rhinosinusitis akut. Nah, kemudian nanti di dalam sel gitu ya,
di dalam mukosa itu terdapat adaptif imun respon tadi, ya. Bila adaptif imun respon tadi tidak berhasil, ya, maka dia akan berlanjut menjadi post viral rhinosinusitis atau rhinosinusitis post viral, gitu. Kemudian bila prosesnya terus berlangsung dan dia belum mendapat bantuan dari patogen terhadap patogen tadi, maka akan terjadi infeksi sekunder. Maka terbentuklah ABRS atau terjadi infeksi sekunder oleh bakteri, maka inilah yang disebut dengan rhinosinusitis akut bakteri. Ya. Nah, jadi untuk manajemen dari rhinosinusitis akut, kita sebagai dokter ya di layanan primer juga dan juga dokter-dokter THT hingga di layanan tersier, kita harus yang utama, step yang paling utama itu adalah kita harus menentukan fenotype. Fenotype ini apakah rhinosinusitis akut itu viral, apa rhinosinusitis akut post viral, atau rhinosinusitis akut bakteri. Sehingga kita tidak mudah-mudah, tidak gampangan memberikan antibiotik. Jadi maksudnya demam dikit kasih antibiotik, pileknya agak kuning hijau dikit kasih antibiotik. Ya, jadi tidak mudah-mudah sehingga kita bisa memberikan pengobatan yang lebih appropriate. Nah, kalau kita lihat ya pada gambar ini terdapat suatu superbug, gitu ya. Superbug itu adalah kuman yang kebal terhadap antibiotik atau kita kenal dengan MDR ataupun XDR ya, kuman yang resisten terhadap semua antibiotik. Dan hal ini disebabkan karena pemberian antibiotik yang irasional mulai dari lini yang paling bawah hingga lini yang paling atas. Pemberian antibiotik yang irasional, berlebihan, tidak ada indikasi, misuse atau overuse ya. Padahal sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada banyak bakteri baik atau mikrobiom. Nah, kemudian seringnya antibiotik ini dijadikan sebagai welcome drink gitu ya, karena dikit-dikit kasih antibiotik, ya nyeri dikit kasih antibiotik dan antibiotik mudah didapatkan di apotek gitu ya. Hal inilah yang membuat kita harus berhati-hati. Karena WHO sendiri memprediksi di tahun 2050 itu ada superbug yang akan membunuh kira-kira 10 juta orang dalam setahun karena kematian akibat sepsis. Karena bakteri-bakteri misalnya kayak Pseudomonas aeruginosa atau Acinetobacter baumannii ya, itu merupakan pembunuh nomor 1 di ICU. Baik. Untuk webinar kali ini adalah bagaimana ya vaskes primer atau pelayanan di lini yang paling pertama primer ya. Nanti ada yang disebut dengan lini primer, pelayanan primer. Artinya dokter umum harus bisa membedakan antara rinitis dengan rhinosinusitis. Kemudian di lini sekunder itu ada dokter THT. Dokter THT harus bisa mencari atau menemukan fenotype dari rhinosinusitis. Dan kemudian di pelayanan tersier yang paling atas, ahli hidung atau ahli rinologi harus bisa menemukan atau menentukan endotype dari rhinosinusitis. Baik, mungkin karena topik kali ini adalah di lini pertama, jadi untuk dokter umum. Jadi dokter umum harus bisa membedakan rinitis dengan rhinosinusitis. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Vivaki ya, bahwa memang rinitis dan sinusitis kalau dulu itu memang terpisah. Tetapi sebenarnya secara fisiologis dan patofisiologis dia tidak bisa dipisahkan alias dia berkaitan karena mukosa sinus merupakan kelanjutan dari mukosa hidung gitu ya biasanya, sehingga karena kalau ada inflamasi hidung biasanya akan mengenai hidung. Sehingga sejak tahun 1990 terminologi rinitis sinusitis sudah menjadi rhinosinusitis hingga sekarang. Sebagai dokter umum kita harus bisa membedakan rinitis dengan rhinosinusitis. Rinitis adalah inflamasi yang terjadi pada mukosa hidung, sedangkan rhinosinusitis inflamasi yang terjadi pada mukosa hidung dan mukosa sinus. Nah, rinitis gejalanya apa? Rinitis gejalanya ada 4 gejala, yakni hidung gatal, bersin, ya.
kemudian rhinore, tapi biasanya clear, dan diakhiri dengan hidung tersumbat. Sedangkan rhinosinusitis gejalanya, kalau tadi rinitis diakhiri dengan hidung tersumbat, kalau rhinosinusitis diawali dari hidung tersumbat, kemudian ada rhinore juga, baik anterior maupun ke posterior, tetapi rhinorenya tidak clear lagi, kemudian bisa ditambahkan dengan gangguan penciuman dan nyeri pada wajah. Ya. Tadi sudah dijelaskan akut dan kronis, tetapi kita lebih menjelaskan kepada yang akut untuk webinar kali ini, kurang dari 12 minggu. Nah, ini lagi ya. Oke, rhinosinusitis akut. Ya, di rhinosinusitis akut itu ya terjadi secara akut, di mana terjadi inflamasi pada hidung yang ditandai dengan dua gejala. Harus ada dua gejala, di mana gejalanya itu harus ada salah satunya, yaitu hidung buntu, dan salah duanya atau ya dengan rhinore. Ya, jadi ada dua gejala yang dimana salah satunya harus ada nasal blockage atau rhinore, pilek, gitu ya. Bisa ditambahin plus minus dengan nyeri wajah dan gangguan penciuman. Ini plus minus, boleh iya, boleh tidak. Nah, bagaimana pada anak-anak? Biasanya pada anak-anak itu lebih dominan batuk dibandingkan gangguan penciuman. Dan sebagai dokter umum di lini pertama, untuk diagnostik rhinosinusitis akut cukup dengan simptom ini saja. Jadi makanya diagnostik simptomatologi cukup dengan simptom ini tanpa melakukan pemeriksaan THT. Ya, ini untuk dokter umum di lini pertama. Jadi untuk rhinosinusitis akut makanya orang awam juga ya biasanya dia udah bisa mengobati dirinya sendiri, cukup dengan istirahat, banyak minum vitamin, tidur gitu ya. Kalau ada sakit kepala minum buat ngilangin nyeri atau beli-beli obat-obat di warung mereka ya. Karena tanpa melakukan pemeriksaan THT kita sudah bisa mendiagnostik rhinosinusitis akut, dan hal ini sangat berbeda dengan rhinosinusitis kronis. Pada rhinosinusitis kronis, wajib hukumnya selain simptom kita juga melihat pemeriksaan endoskopi dan pemeriksaan CT scan. Nah, hal ini diamini oleh beberapa guideline, ya, baik itu adult sinusitis, kemudian EPOS 2012, IDSE 2011, Joint Task Force 2005, yang mengatakan bahwa diagnostik dari rhinosinusitis akut hanya cukup dengan gejala, sign dan simptom, ya, tidak memerlukan pemeriksaan fisik. Nah, permasalahannya, bagaimana sih manajemen rhinosinusitis akut? Yaitu tadi kita harus menentukan dulu fenotipenya. Kemudian kapan sih perlu diberikan antibiotik, dan bagaimana dalam hari ini, berhubungan dengan sponsor hari ini, bagaimana peranan dari nasal decongestant pada rhinosinusitis akut. Nah, ini tadi Dr. Wifaki sudah menjelaskan ya. Mungkin saya lebih menekankan ya. Jadi kalau pada common cold atau flu atau influenza gitu atau rhinosinusitis akut aja, akut viral atau akut virus, biasanya di hari ketiga dia terjadi peningkatan. Hari keempat, hari kelima dia gejalanya sudah mulai menurun dan biasanya sembuh pada hari ke-7 atau kurang dari 10 hari. Apabila terjadi peningkatan, harusnya hari kelima dia sembuh, ya udah turun. Ini hari kelima dia meningkat lagi, double sickening, ya. Kemudian dia persisten misalnya lebih dari 10 hari, ya. Inilah yang kita sebut dengan post-viral acute rhinosinusitis. Tetapi tidak semuanya menjadi post-viral, karena sebagian besar common cold atau rhinosinusitis akut viral itu 98% itu self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Hanya sebagian kecil saja yang menjadi post-viral. Ya, ini yang warna biru. Dan apakah post-viral perlu antibiotik? Tidak, gitu ya. Tidak perlu antibiotik. Apabila terdapat dari tadi Dr. Wifaki sudah menjelaskan 3 dari 5 gejala ini baru kita lakukan, baru kita berikan antibiotik. Dan itu hanya kecil banget ya, 0,5 sampai 2% aja dari common cold ya yang memerlukan antibiotik. Nah, kalau kita lihat di sini, manajemen rhinosinusitis akut ini banyak banget gitu ya. Padahal sebenarnya kita ketahui bahwa
manajemen rhinosinusitis akut ini kan cuma simptomatis, simptomatologi gitu ya. Jadi bisa kita berikan terapi sesuai dengan simptom. Nah, kita bahas satu-satu. Mulai dari rhinosinusitis akut yang viral, ya. Dia sebenarnya tidak mengancam jiwa, tetapi kalau terjadi, ya, gejalanya ini sangat tidak nyaman, ya. Walaupun dia bisa sembuh 7-10 hari, pasti akan mengganggu kualitas hidup. Pada anak-anak, saking banyaknya ya, frekuensinya bisa 10 kali per tahun. Dan pada dewasa itu antara 2-5 kali per tahun kita merasakan yang namanya pilek, influenza, flu, dan sebagainya. Bila kita lihat di sini, ya, biasanya keluhan yang paling dominan adalah pilek atau nasal discharge. Dan biasanya juga ada batuk. Ya. Untuk yang pilek dan batuk, biasanya dia memanjang, gitu ya, 3-4 hari setelah 10 hari yang harusnya sembuh. Kemudian demam ini sangat sedikit sekali, hanya 10%, biasanya di awal. Ya. Sakit kepala juga di awal, 2-3 hari awal. Dan hidung buntu juga biasanya membaik dan komplit setelah 10 hari. Itu pada rhinosinusitis viral. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan EPOS 2020, untuk rhinosinusitis akut yang viral, yang common cold, penggunaan antibiotik ini tidak direkomendasikan ya untuk 10 hari pertama, yang tidak perlu. Ya, dan nasal kortikosteroid juga tidak direkomendasikan. Hal ini berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Pemberian antihistamin ya itu bisa diberikan ya sesuai dengan keluhan ya, nasal dekongestan, kemudian paracetamol walaupun NSAID, ataupun obat campuran kayak antihistamin, dekongestan, analgesi kombinasi, misalnya kalau obat warung tuh kayak apa ya, kayak stop flu, Decolgen gitu ya, itu bisa diberikan. Atau ada literatur juga yang mengatakan ipratropium bromid, itu topikal untuk mengurangi rhinore. Kemudian yang post viral yang kedua, tadi sudah dijelaskan, bila harusnya dia 5 hari membaik, dia 5 hari malah tambah gawat, ya. Malah ada yang persisten lebih dari 10 hari sampai kurang dari 3 bulan. Kalau kita lihat pada yang rhinosinusitis akut yang post viral, antibiotik juga tidak disarankan oleh EPOS 2020, ya. Karena dari penelitian dia tidak ada manfaat. Ya, jadi walaupun dikasih antibiotik dan tidak diberikan antibiotik, dia masih tetap self-limiting disease ya untuk yang post viral. Nah, ini bila kita lihat, ini antibiotik untuk yang post viral yang lebih dari 10 hari tadi ya, ini tidak direkomendasikan pemberian antibiotik. Nah, tetapi nasal kortikosteroid ini sudah mulai bisa diberikan pada yang post viral. Dari hasil penelitian dia dapat menurunkan gejala total dari skor hidung gitu ya pada rhinosinusitis akut post viral. Kemudian sistemik steroid juga dari penelitian ada beberapa yang positif efek walaupun dia memang kecil. Jadi artinya dalam 7-14 hari dia ada perbaikan. Kemudian nasal dekongestan. Nah, nasal dekongestan ini bagus sekali diberikan ya, dan sangat efektif untuk membantu memperbaiki mucociliary clearance pada fase akut, sehingga ini bisa kita berikan. Cuci hidung pastinya. Lalu untuk anak-anak, pada anak-anak dengan post viral, antibiotik juga tidak diberikan. Kalau steroid ini juga masih perlu penelitian lebih lanjut, walaupun di sini levelnya 1A. Kemudian untuk yang bakteri, nah, yang bakteri ini tadi merupakan kelanjutan dari rhinosinusitis akut post viral dengan 3 atau 5 gejala. Ini yang perlu kita perhatikan. Kapan yang disebut dengan rhinosinusitis akut bakteri? Biasanya kalau ada rhinosinusitis akut bakteri seperti yang 3 dari 5 tadi, ya, kita juga harus melihat gitu keadaan atau masalah pada sekitar. Misalnya apakah ada infeksi gigi? Nah, ini karena juga bisa mempengaruhi. Kemudian apakah dia terpasang NGT, Stelpek,
gitu ya. Bagaimana mechanical ventilasinya? Kemudian apakah ada imunodefisiensi gangguan ya? Terus kemudian apakah dia ngerokok? Jadi itu juga mempengaruhi. Kemudian apakah ada variasi anatominya? Ada hidung bengkok, terus hidung deviasi, septum ya. Kemudian apakah ada nasal polip gitu ataukah konka inferiornya dia gede, gendut, gitu, ada tumor, ada benda asing dan lain sebagainya. Ini perlu dipikirkan. Ataupun ada kelainan-kelainan di di telinga misalnya, ada oma gitu ya, ada tonsil ya, ada rinitis alergi atau rinitis vasomotor. Itu bisa kita berikan antibiotik dan ada kecurigaan ke arah bakteri. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi, ini adalah algoritma untuk manajemen rhinosinusitis akut bakteri. Jadi, untuk menghindari resistensi dari antibiotik, kita harus menanyakan, ya, apakah usianya kurang dari 2 tahun, ya, atau lebih dari 65, ataupun dia kerjanya atau sehari-harinya di daycare atau misalnya tempat penitipan anak. Ataupun apakah sudah mendapatkan antibiotik sebelumnya 1 bulan terakhir, apakah sudah pernah dirawat sebelumnya 5 hari sebelumnya. Kemudian apakah ada komorbid dan apakah imunokompromis. Kalau misalnya dia ini misalnya umurnya 70 tahun misalnya, kan lebih dari 65, artinya dia sudah antibiotik resisten. Antibiotik resisten berarti kita masuk ke bagian ini, ya. Misalnya dia udah 70 tahun. Iya. Langsung kita kasih second line. Ya, kalau ada perbaikan antibiotiknya, ya kita teruskan sampai 10 hari. Ya, jadi dikasih yang lini kedua, langsung lini kedua. Kalau ada perburukan, ya setelah 3 sampai 5 hari, kita pikirkan lagi, kita ganti antibiotiknya. Kalau ada perbaikan, diteruskan sampai 10 hari, tapi kalau perburukan harus dirujuk ke dokter spesialis THT untuk dilakukan CT scan dan MRI. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien-pasien dengan misalnya dia tidak ada resiko resistensi terhadap antibiotik, ya, harus kita kasih first line, ya, yaitu beta-lactam atau penicillin clavulanat, ya. Kita lihat perbaikan, ya, sebagai lini pertama. Kalau 3 sampai 5 hari ada perbaikan, ya, diteruskan sampai 7 hari. Kalau memburuk, ya, kita coba diganti antibiotik lain. Ya, dilihat lagi kalau perbaikan diteruskan, kalau memburuk lagi baru dirujuk ke dokter THT. Baik. Nah, untuk antibiotik yang oral, ya, antibiotik pada dewasa dan anak, ini dikatakan bahwa antibiotik ini efektif. Ya, berdasarkan gejala dan tanda menunjukkan ABRS. Biasanya amoksisilin, penisilin, beta-lactam yang efektif dan moxifloxacin, fluoroquinolone tidak. Ya. Kemudian kalau pada anak-anak ini berpengaruh, tetapi memang perlu penelitian lebih lanjut karena masih terbatas. Ini kalau kita lihat. Lagi, dokter Iwan. Baik dong, ini udah ngebut nih dok. Ya. Jadi kalau pada anak-anak ya, ini tetap first line-nya adalah amoxiclav, 45 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari untuk first line. Kalau second line-nya itu dinaikkan dosisnya. Beta-lactam, bisa level, clindamycin, amoxicillin ya disesuaikan. Kemudian yang pada dewasa ini juga sama. First line-nya amoxiclav. Digunakan 3 kali sehari 500 mg atau 2 kali 875 untuk lini pertama dan lini keduanya dinaikkan dosisnya. Nah, ini ya, ini adalah rangkuman dari yang tadi yang saya sudah jelaskan, yang common cold atau viral, kemudian post viral dan bakteri, ya. Tadi saya sudah jelaskan, dan ini yang saya lingkerin merah ini adalah nasal decongestan yang bisa memiliki positif efek pada yang rhinosinusitis akut viral, kemudian dia juga efektif pada post viral. Nah, ini dilanjutkan saja sepertinya. Nah, kapan sih mau dirujuk gitu? Mau dirujuk itu apabila terdapat infeksi memberat, tadi sudah dijelaskan komplikasi ke orbita dan sebagainya, ke intrakranial, kemudian dia membandel infeksinya gitu ya. Jadi diobatin dia nggak sembuh-sembuh, kemudian ada imunokompromis dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah, mungkin saya lewatin saja ini sih. Nah, ini jadi
Jadi di lini pertama, ya ini kalau self care ini mengobati sendiri di rumah ya, karena ini bisa kita lihat dari gejala tadi, kita lihat apakah dia ada 3 dari gejala mengarah ke bakteri. Kalau tidak ada, cukup dikasih berdasarkan simptom tadi. Ingat, tidak boleh pakai antibiotik. Nah, kemudian bagaimana di dokter umum gitu ya, kita tetap lihat apakah ke arah bakteri. Kalau tidak, ya. Kalau tidak, cukup diberikan ini tadi, tidak perlu kasih antibiotik. Dan kalau misalnya mengarah ke bakteri, kita pikirkan pemberian antibiotik selama 10 hari. Ya. Tetapi kalau tidak ada perubahan, seperti tadi tabel yang saya jelaskan, langsung diberikan kepada secondary atau tertiary. Oke. Ini juga tadi sudah. Nah, satu lagi mungkin yang terakhir tentang nasal dekongestan. Ya. Jadi nasal dekongestan ini diklasifikasikan menjadi 2, ya, adrenergic agonis. Nasal dekongestan itu ada alfa dan beta. Alfa dan beta itu ada selektif alfa 1,2 agonis dan beta 1,2,3. Sedangkan pembagiannya lagi yang oksimetazolin, ya, itu termasuk selektif alfa 1 agonis dan selektif alfa 2 agonis. Nah, oksimetazolin ini atau kita kenal dengan iliadin, ya, dia memiliki durasi yang cukup maksimal bisa sampai 12 jam. Ya, di mana dari penelitian dia bisa meningkatkan atau memperbaiki frekuensi denyut silia, gitu ya. Jadi memperbaiki efek antiinflamasi dan antivirus. Nah, kalau secara umum oksimetazolin ini memiliki 3 efek, yaitu sebagai vasokonstriksi, antivirus, dan antiinflamasi. Nah, disebut vasokonstriksi karena dari hasil penelitian setelah diberikan oksimetazolin topikal, tetes hidung atau semprot hidung pada pertama, kemudian 1 hari setelahnya, kemudian 10 hari dan 12 hari, didapatkan bahwa konka inferiornya ini benar-benar mengecil dengan signifikan gitu ya. Jadi hidung buntunya jadi berkurang. Kemudian juga dari penelitian lain dikatakan bahwa dengan menggunakan computational fluid dynamic didapatkan keluhan hidung yang berkurang. Jadi obstruksi hidung atau nasal obstruction, gangguan sumbatan hidung benar-benar signifikan berkurang. Nah, kemudian ada juga oksimetazolin ini memiliki antivirus selain antiinflamasi. Ya, antivirus di mana dia ini nanti mengeksibisi gitu ya, aktivitas virus ya yang dependen dengan menurunkan formasi plak ya setelah terjadinya suatu infeksi. Jadi memang dia bisa menurunkan titer virus ya setelah pemberian oksimetazolin. Dan sebagai antiinflamasi, dia yang pertama dia mengganggu membran neutrofil. Jadi dia yang membran neutrofil ini kan yang mengaktifasi dari CPLA2 ini yang merupakan prekursor inflamasi. Jadi dia mengganggu ini, kemudian juga menghambat lipooksigenase yang berperan pada sintesis leukotriene, jadi menghambat produksi dari proinflamatori LTB4, dan juga dia menghambat pelepasan si ROS ini, reaktif oksigen spesies. Jadi mengurangi produksinya yang merusak jaringan. Sehingga dia bagus sekali untuk antiinflamasi. Nah, dosis oksimetazolin ini ya ada yang untuk dewasa dan anak-anak. Dewasa itu dengan spray semprot 0,05% bisa digunakan 2-3 semprot per lubang hidung, dan yang untuk anak-anak 0,025% drop ya biasanya pada anak yang lebih dari 2 tahun sampai 6 tahun itu 2-3 drop per masing-masing lubang hidung. Nah, mungkin ini buat perhatiannya. Sebaiknya jangan melebihi dosis yang dianjurkan, jangan digunakan lebih dari 7 hari berturut-turut. Bila gejala berlanjut agar menghubungi dokter, dan kontraindikasinya memang bagi yang hipersensitif, efek samping yang lain bisa terjadi, misalnya karena pemakaian yang terus-menerus bisa terjadi rasa panas, kering, bersin, pusing. Ini buat yang sensitif, tapi biasanya sih jarang gitu ya. Nah, mungkin terakhir, Dr. Dedi, take home message-nya, diagnosis klinik dalam pelayanan primer sesuai judul hari ini ya, rhinosinusitis akut ini didefinisikan sebagai simptomatologi diagnosis. Ya, jadi tanpa pemeriksaan THT dan tanpa pencitraan atau tanpa pemeriksaan CT scan, ya, cukup dari simptom.
Kemudian yang kedua, untuk manajemen dari rhinosinusitis akut itu tergantung dari fenotipenya. Ya. Apakah dia rhinosinusitis viral akut, apa rhinosinusitis post-viral akut, atau rhinosinusitis bakterial akut. Dan penggunaan antibiotik misuse dan overuse dihentikan pada rhinosinusitis viral akut dan post-viral akut untuk menghindari terbentuknya si superbug tadi. Dan yang terakhir, penggunaan nasal dekongestan atau oxymetazoline itu direkomendasikan berdasarkan EPOS 2020 untuk rhinosinusitis akut, ya, baik itu yang akut dan post viral itu level 1A sebagai vasokonstriktor untuk melapangkan hidung, mengurangi hidung buntu, sebagai antiinflamasi dan sebagai antivirus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Dedi. Terima kasih, Dr. Yohan Levia Magdi, SPT TKL Konsultan FICS, atas presentasinya yang sangat baik, jelas, informatif. Kami persilahkan nanti kepada peserta untuk dapat mengisi kolom chat MTA apabila masih ada pertanyaan. Acara kita berikutnya adalah kata sambutan dari Medical and Technical Affairs Manager PNG Health Indonesia kepada Ibu Evelyn Apoteker. Layar dan waktu kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Prof. Dr. sekalian. Perkenalkan, nama saya Evelyn Juliusman, Medical Manager dari PT PNG Health Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Prof. Dr. sekalian karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar bekerja sama dengan Perhati KL Sumatera Selatan Bangka Belitung pada hari ini. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada penasehat Perhati KL Sumsel Babel, Ketua Perhati Sumatera Selatan Bangka Belitung Dr. Dwi Prawitasari SPTHTKL, para pembicara untuk acara hari ini Dr. Yohan Levia Magdi SPTHTKL Konsultan FICS, dan juga Dr. Rifaki Oktaria SPTHTKL. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dengan sangat baik dan jelas oleh kedua pembicara dapat berguna bagi kita semua, terutama dalam praktek dokter-dokter sekalian sehari-hari, terutama dalam penggunaan oxymetazoline dalam mengatasi nasal blockage pada treatment acute rhinosinusitis pada primary healthcare. Tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator Dr. Ki Agus Ahmad Dedi, SPTHTKL, yang telah memandu jalannya acara pada hari ini, sehingga acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus Perhati KL Sumatera Selatan Bangka Belitung, karena telah mengarrange acara ini dengan sangat baik sehingga berjalan dengan lancar. Sekian mungkin dari kami yang ingin kami sampaikan. Selamat melanjutkan acara dan juga salam sehat selalu. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Baiklah, terima kasih.
Untuk yang berikutnya, sangat banyak pertanyaan yang masuk. Kita sekarang memasuki sesi ilmiah ditanya jawab dari kedua narasumber. Berikut saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama untuk Dr. Wipaki. Di sini ada pertanyaan dari Dr. Billy Jordan. Apakah ada gejala dan tanda khas untuk masing-masing mikroorganisme pada RSA bakteri, virus, atau fungal? Dan kriteria apa yang digunakan? Dan kapan diberikan antibiotik? Silakan Dr. Wipaki. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Dr. Billy Jordan Rahatmala, oke, kalau saya tidak salah. Jadi untuk masing-masing mikroorganisme yang menyebabkan infeksi akut rhinosinusitis itu mereka tidak menunjukkan spesifikasi bahwasanya oh ini kalau seandainya simptom begini hasilnya penyebabnya adalah bakteri jenis ini, atau simptom begini penyebabnya adalah bakteri golongan Streptococcus atau namun adalah rhinosinusitis akut adalah virus dahulu yang menginfeksi. Kemudian mekanisme tubuh kita tidak bisa melakukan perlawanan ataupun terjadi kekalahan dalam proses inflamasinya, maka bakteri-bakteri yang bersifat aerob terlebih dahulu yang akan menyerang, kemudian selanjutnya baru diikuti dengan patogen-patogen yang bersifat anaerob. Nah, untuk kriteria fungal sendiri itu ada 3 macam. Pada pasien-pasien yang dengan imunokompromis, biasanya itu bisa berbentuk sebagai fungus ball. Kemudian pada pasien-pasien yang imunnya jelek, maaf salah. Untuk pasien-pasien yang dengan imunokompeten, maka dia akan berbentuk sebagai fungus ball, berlanjut ke rhinosinusitis kronis yang berbentuk fungus ball. Kemudian kalau pada pasien-pasien yang dengan imunokompromis jelek, itu biasanya dia beralih ke invasif fungal rhinosinusitis. Dan pada pasien-pasien yang memiliki alergi, dia akan beralih ke alergik fungal rhinosinusitis. Namun ini kategorikal yang akan beralih ke kronik rhinosinusitis karena biasanya gejalanya itu tampak menetap sampai lebih dari 12 minggu. Nah, untuk kriteria pemberian antibiotik sebelumnya sudah dijelaskan, kecuali pada kategorikal yang termasuk kriteria yang tadi saya sebelumnya jelasin dalam slide, bahwa adanya severe atau kondisi yang sangat berat, kemudian ditambah tanda-tanda komplikasi, juga ini merupakan episode perulangan yang lebih dari 3 kali. Maka ini boleh dilakukan pemberian antibiotik. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin dari Ya, baiklah. Terima kasih Dr. Wipaki. Untuk pertanyaan berikutnya juga untuk Dr. Wipaki. Apakah ada, ini dari pertanyaan dari Dr. Patia Permata, apakah humidifikasi atau untuk menghirup uap air hangat atau panas itu dapat mengurangi sumbatan hidung dan memiliki efektivitas pada pasien ARS, serta cuci hidung NaCl itu perbandingannya mungkin nanti juga dapat ditambahkan oleh Dr. Yowan nanti. Terima kasih.
Dokter Wifaki dulu atau Dokter Yohan dulu nih? Ya, silakan Dokter Wifaki Yohan dulu. nggak apa-apa. Oh, Dokter Ya. Wifaki dulu. Ya, silakan. Tadi kendala sinyal, Dokter Dedi. Oh ya. Mungkin kalau Dokter Wifaki sinyalnya ini kita ke Dokter Yohan saja. Dokter Yohan, silakan. Oke. Ya, terima kasih Dokter Dedi. Tadi siapa yang nanya ya? Oke, jadi memang pertanyaannya, Dokter? Dokter Fatia. Dokter Fatia ya, tentang inhalasi uap ya, atau Ya, udara panas. Memang kalau udara di udara hangat ya, memang kita sering Ya. mendengar kalau pilek-pilek, terutama anak-anak tuh ya mau buang lendirnya tuh diuapin gitu ya. Jadi Ya. memang sebenarnya kalau dari EPOS 2020 sendiri sebenarnya inhalasi uap atau udara panas ini memang sudah diusulkan sebagai terapi tambahan untuk rhinosinusitis akut. Jadi sebenarnya dia itu ada 2 penelitian. Jadi yang pertama itu dia itu melakukan penelitian pada infeksi saluran nafas atas dan yang infeksi saluran nafas bawah dan non infeksi saluran nafas bawah. Ternyata penelitian itu tidak sesuai dengan rhinosinusitis akut, karena akut kan di atas ya, rhinosinusitis akut di atas, tidak berhubungan dengan saluran nafas bawah, sehingga ini sih tidak begitu direkomendasikan. Kemudian penelitian yang kedua, Little et al. Juga mencari efektivitas nih, inhalasi uap dicampur dengan cuci hidung untuk rhinosinusitis kronik dan ARS berulang. Sayangnya penelitian ini dikeluarkan juga karena penilaian tindak lanjutnya itu digunakan 3 bulan. Sedangkan rhinosinusitis akut kan kurang dari 3 bulan seperti itu. Sehingga kalau dari EPOS 2020 sendiri untuk inhalasi uap atau udara panas dia tidak terlalu tidak terlalu direkomendasikan. Mungkin ya bisa saja ya, tetapi memerlukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Mungkin itu ya Dokter Lidi. Ya, terima kasih. Dokter Wifaki, apa ada yang mau ditambahkan atau baiklah, mungkin sinyal Dokter Wifaki. Saya lanjutkan pertanyaan untuk Dokter Yohan dari Dokter Rofifa Dwi Putri. Di sini Dokter Rofifa menanyakan untuk penggunaan dekongestan topikal, apakah dapat digantikan dengan dekongestan oral apabila di vaskes layanan pertama tidak tersedia? Dan apakah ada efeknya? Terima kasih, Dokter Yohan. Silakan. Ya, terima kasih Dokter Rofifa. Jadi memang kalau di FKTP di layanan primer gitu ya, memang dekongestan topikal kayak si Iliadin ini atau oxymetazoline ini memang tidak ada. Saya nggak tahu ya, apa nggak masuk dalam BPJS ya, gitu. Dan untuk yang bila dikatakan pengganti oral gitu ya, itu biasanya berbeda, dia kerjanya berbeda. Kalau yang topikal itu kan dia memang mulai kerjanya itu cepat ya, 10 menit, dan lama kerjanya itu bisa, kalau yang untuk oxymetazoline ya, itu bisa 8 sampai 12 jam. Berbeda dengan yang epinefrin. Epinefrin itu lama kerjanya sekitar 1 jam gitu ya. Dan enaknya dia tuh kecil, bisa di topikal bisa dibawa-bawa sebagai air traveling. Sedangkan kalau yang oral ya, yang oral itu dia mula kerjanya itu 30 menit memang ya, agak lebih lama. Tapi lama kerjanya itu bisa sampai 8 sampai 24 jam sustain release. Dan kalau mau dikatakan sebagai menggantikan, itu saya rasa mungkin tidak bisa ya, karena satunya topikal langsung ke mukosa hidung, sedangkan yang oral itu dia lebih banyak sistemik ya, sehingga lebih banyak nanti efek sampingnya mungkin. Jadi kayak takikardi ya, insomnia, hipertensi ya, tergantung dosisnya. Tetapi yang banyak sekarang dijual di pasaran itu biasanya dia nggak yang oral gitu, single gitu, tidak. Tetapi dia lebih kombinasi, kayak misalnya antihistamin dengan nasal dekongestan, gitu ya. Seperti, boleh ngomong merek nggak? Nggak boleh ya. Misalnya kayak Lapifet, Rinovet, Rinos SR, kayak gitu. Dia itu antihistamin dengan nasal dekongestan. Kalau dari EPOS 2020 ada juga yang gabungan.
Jadi ada antihistaminnya, ada nasal dekongestannya, dan ada analgetiknya, gitu ya. Seperti yang dijual di pasar itu kayak apa ya? Kayak Decolgen, gitu, kayak stop flu. Nah, dia tuh gabungan, kombinasi seperti itu. Mungkin seperti itu, Dokter Dedi. Oh, ya, oke, terima Dokter kasih. Viva. Ya, ini ada pertanyaan juga, tapi saya potong saja pertanyaannya karena sebagiannya sudah dipresentasikan tadi dari Dr. Rama Mandela yang menanyakan pembedaan dari sekret purulen pada RSA dan RSAB. Tapi di sini Dr. Rama ini menanyakan tentang bagaimana apakah terapi untuk rhinosinusitis akut dan recurrent rhinosinusitis akut apakah ada bedanya apabila dia sudah recurrent. Dr. Yohan, ya silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Dokter Rama. Jadi tadi bagaimana kita membedakan apa tadi tuh sekretnya berdasarkan sekret. Oh, ini rhinosinusitis akut. Ini rhinosinusitis akut viral gitu ya. Ini rhinosinusitis akut bakteri gitu ya. Memang terkadang agak sulit, tetapi kembali lagi mungkin slide saya yang pertama tadi ada yang common cold gitu ya. Biasanya pada rhinosinusitis akut yang viral atau common cold, biasanya sekretnya itu di hari pertama 1, 2, 3, 4 itu biasanya dia tuh encer bening. Ya. Kemudian hari kelima keenam ya, hari keempat kelima gitu ya, dia sudah berubah menjadi purulen. Hal ini disebabkan karena adanya apoptosis ya, sel. Kemudian nanti di hari ke-6, 7 atau 7, 8 dia kembali lagi encer lagi seperti itu. Dan hal ini sangat-sangat berbeda dengan rhinosinusitis akut yang bakteri. Kalau pada rhinosinusitis akut bakteri dari hari pertama aja dia udah purulen seperti itu. Sudah purulen. Tapi kita ya sebagai dokter bukan hanya ngelihat dari sekretnya saja, tetapi kita juga harus melihat dari yang lain-lainnya gitu ya, apakah dia udah ada ke arah simptom ke arah bakteri atau tidak. Dan pemeriksaan THT yang lengkap lah kalau bisa kan, hidung, tenggorok dan telinga juga. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dokter Yohan. Ini juga ada pertanyaan buat Dokter Yohan dari Dokter Bimbi. Ini saya gabungkan juga dengan dari pertanyaan yang lain. Pada RSA, kapan terapi dinyatakan gagal dan berapa lama pemantauan terapi pada RSA ini? Kemudian, kapan sebaiknya pasien itu dapat dirujuk ke vaskes layanan berikutnya dari vaskes layanan primer, begitu? Karena memang dari memang harus beberapa kali diobatin dulu kan, karena seperti kita ketahui ada misalnya BPJS kan memang ada dari pertanyaan itu diterapi dulu berapa kali terapi baru akan merujuk. Terima kasih. Mungkin Dokter Dedi saya kasih lihat ininya ya bagannya ya biar jadi lebih enak gitu, biar lebih enak. Ini udah terlihat ya. Saya lebih enak gitu ngejelasin. Nah ini dia. Nah ya. Jadi memang sebagai dokter umum, dokter THT gitu ya, kita mesti tahu gitu kapan kita mau merujuk gitu. Apakah kita obatin dulu atau bagaimana? Letaknya kalau dokter umum tuh di sini di primary care ini. Jadi sebenarnya kita kan mesti lihat tadi ya, kalau ada 3 dari 5 gejala, lebih dari 3 atau 5 gejala ini, ya misalnya dia mengarah, kita sudah mengarah ke ke bakteri gitu ya. Biasanya kita pertimbangkan untuk langsung kita rujuk gitu ya ke secondary ya ataupun tertiary seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak, misalnya gejalanya itu lebih dari misalnya masih kira-kira rhinosinusitis akutnya itu
ke arah yang post viral, ya cukup diberikan obat-obat seperti nasal dekongestan, ya, kemudian cuci hidung, steroid topikal tanpa memberikan antibiotik. Mungkin itu. Baiklah. Terima kasih, Dr. Yohan. Di sini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Wifaki ya. Assalamualaikum dokter, ini dari Dr. Yulia. Itu apakah pasien rhinosinusitis akut selalu disertai gejala nyeri pada wajah? Mohon penjelasannya, Dok. Dr. Wifaki. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi sebelumnya ada definisi ya yang saya jelasin di awal slide. Saya izin ini. Bahwasanya ARS itu adalah temuan ada satu atau lebih dari gejala yang wajib ditemui adanya nasal obstruksi atau sekret kental discolor yang berwarna dengan disertai, artinya plus minus ya, boleh ada boleh tidak. Jadi kalau pada akut rhinosinusitis ditemui partial pain atau nyeri pada wajah, ya bisa mungkin itu adalah akut rhinosinusitis kronis. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kalau pasien itu hanya mengeluh hidungnya mampet dan hidungnya berair atau ingusnya kental. Cukup dengan itu pun kita tetap mengklasifikasikannya sebagai akut rhinosinusitis. Nah, kategorikalnya akut atau kronik, kita kembali ke definisi awal, bahwasanya definisinya itu adalah waktu, periodnya. Kalau dia kurang dari 12 minggu, itu berarti kita masih kategorikan sebagai kategori akut, baik itu akut yang bersifat common cold, maupun akut yang post-viral, maupun itu yang bakterial. Nah, jadi untuk pertanyaannya tadi dokter dari Yulia ya, jadi untuk pasien-pasien dengan nyeri pada wajah itu bisa ada atau bisa tidak ada. Ya, terima kasih. Demikian dokter Dedi. Terima kasih Dr. Wifaki, sangat informatif. Ini juga untuk pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Wifaki. Ini ada pasien dari Dr. Ulfa. Assalamualaikum dokter. Bila ada keluhan pasien terus berulang dan terlebih dalam 1 bulan ini, bahkan setiap hari terjadi keluhan hidung tersumbat dan nyeri wajah. Kemudian dirujuk ke spesialis THTKL dan ditemukan konka udim, mukosa pucat, sekret, kemudian ada septum deviasi di sebelah kanan. Diberikan dekongestan spray, membaik hanya 24 jam saja, lalu kembali keluhan seperti awal. Mohon penjelasannya dan mungkin tata laksananya. Terima kasih Dr. Wifaki. Terima kasih Dr. Ulfa atas pertanyaannya. Mungkin saya jelasin di awal ya, bahwasanya pada rhinosinusitis akut itu multifaktorial etiologi. Salah satunya adalah infeksi maupun non-infeksi dan keluhan yang lain-lainnya. Nah, di etiologi dari yang non-infeksi, di situ terdapat rinitis alergi ataupun kelainan anatomi. Sehingga pada pasien-pasien yang keluhannya berulang, tapi periodnya masih acute rhinosinusitis, berdasarkan dari grafik yang tadi Dr. Yohan share, kita tetap harus mencari tahu dulu apakah ada faktor-faktor yang memperberat seperti kelainan anatomi. Pada pasien ini ditemukan adanya deviasi septum, tapi kita belum jelas ya apakah deviasi septumnya benar-benar obstruksi ke arah osteometal kompleksnya sehingga menyebabkan dia sinusitis, atau keluhannya yang berulang ini disebabkan karena mukosa pucat yang sebagaimana kita ketahui biasanya ini adalah rinitis alergi. Jadi pada pasien ini saya harap mungkin dari Dr. Ulfa sebagai dokter yang menanganinya gali lagi lebih dalam historicalnya, apakah ini keluhan yang berulang dalam artian seasonal, atau ini adalah keluhan alergi, atau ini memang keluhan yang terjadi
lebih dari 4 kali episode dalam 1 tahun. Dan untuk penggunaan dekongestan, sebagaimana kita ketahui, dekongestan spray itu pada prinsipnya penggunaannya pada kategorikal yang akut dan dia tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Sehingga pada pasien-pasien yang dengan kelainan-kelainan anatomi seperti ini, kita harus memberikan edukasi yang sebenarnya, yang sebaiknya, yaitu satu, kita harus mencari tahu apakah ini ada faktor alergi yang terlibat, sehingga pada pasien-pasien alergi, edukasi yang utama adalah penghindaran atau menghindari alergennya. Kemudian pada pasien-pasien yang dengan adanya deviasi septum, mungkin kita bisa mengedukasi bahwasannya akan ada gejala obstruksi pada unilateral atau juga pada sisi yang sama atau sisi kontralateralnya. Kemudian penggunaan dekongestan spray ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang karena dia mempunyai ESO atau efek samping obat yang mungkin nanti akan berakibat sebagai rinitis medikamentosa. Nah, mungkin kalau dari saya, kriteria yang dilakukan untuk melakukan rujuk ini, kalau dia keluhannya masih dalam 1 bulan, mungkin dari primary care itu masih termasuk yang bisa diobatin oleh dokter umumnya. Nah, untuk pemilihan diberikan nasal dekongestan itu bila di pelayanan primer biasanya tetap diberikan kombinasi ya, Dokter Iwan, kombinasi obat-obatan yang bersifat antihistamin, kemudian juga ada analgetik dan nasal dekongestannya. Tapi untuk pemberian nasal dekongestan yang topikal mungkin bukan termasuk menjadi pilihan utama atau urgensi dalam kategorikal pasien-pasien yang multifaktorial seperti ini. Demikian, Dokter. Dokter Yohan, apakah ada tambahan? Ya, mungkin tadi saya rasa sudah cukup dari Dokter Wifa, tapi tetap mesti kita lihat juga faktor-faktor pencetus yang lain yang tadi saya sudah jelaskan di slide saya tadi, ada variasi anatomi, mungkin deviasi septumnya, mesti kita lihat apakah dia bisa menjadi salah satu faktor pencetus sehingga tidak membaik. Mungkin itu, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Wifaki dan Dokter Yohan. Untuk berikutnya pertanyaan buat Dokter Yohan dari Dokter Irene. Apabila gejala rhinosinusitis memanjang sampai lebih dari 10 hari dan ditemukan 2 gejala potensi akut bakterial, namun belum dilakukan pemeriksaan CRP, apakah tetap tidak perlu dilakukan pemberian antibiotik atau dilakukan pemeriksaan CRP dulu? Dan jika ditemukan peningkatan, baru dilakukan pemberian antibiotik. Nah, terima kasih. Silakan, Dokter Yohan. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa untuk pemberian antibiotik pada rhinosinusitis akut bakteri, kita harus mengacu pada ada 3 dari 5 gejala. Selain faktor-faktor pencetus lainnya, misalnya di telinganya ada apa atau di tenggorokannya seperti apa. Kalau baru 2 dari 5 gejala, saya rasa perlu kita pikirkan lagi apakah diagnostik kita sudah tepat terhadap fenotipe yang akan kita tegakkan. Mungkin seperti itu. Pemeriksaan C reaktif protein atau LPD itu termasuk pemeriksaan darah rutin saya rasa, jadi tidak ada salahnya kalau kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Mungkin itu, Dokter Dedi. Baiklah, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan buat Dokter Yohan dari Dokter Tommy. Assalamualaikum Dokter, izin Dok, Tommy Wibowo. Untuk terapi untuk pemilihan obat rhinosinusitis terhadap pasien yang mempunyai riwayat darah tinggi dan DM yang paling efektif. Nah, bagaimana Dok untuk tata laksana rhinosinusitis dan ada hipertensi dan DM? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya tata laksana atau manajemen yang tepat terhadap rhinosinusitis ya. Ya, ini yang akut atau yang kronis ya? Akut ya, pastinya ya. Mungkin akut. Ya, ini disebutkan rhinosinusitis saja. Jadi dia ada hipertensi ya. Ada DM, ada hipertensi. Baik. Jadi memang sebenarnya kalau topik bahasan kita kan pada hari ini adalah rhinosinusitis akut. Jadi sebenarnya rhinosinusitis akut itu merupakan penyakit
yang bisa sembuh sendiri, self-limiting disease ya sebenarnya. Diberikan tata laksana ataupun tidak, dia akan bisa membaik seperti itu. Dan pengobatannya itu cukup dengan memberikan sesuai dengan simptom berdasarkan keluhan. Ya. Jadi memang kalau misalnya pada pasien gitu ya, untuk rhinosinusitis yang akut, ya itu tidak perlu diberikan antibiotik ataupun kortikosteroid topikal. Pada yang post viral juga sama, tidak usah diberikan antibiotik, ya, cukup diberikan kortikosteroid topikal dan simptom-simptom yang lain ya, tadi obat-obat yang untuk memperbaiki simptom. Baru kalau untuk rhinosinusitis akut yang bakteri, baru kita pikirkan untuk pemberian obat untuk lini pertama. Ya. Lini pertama dengan amoksisilin, asam klavulanat, bisa 3 kali 500 mg atau 875 mg 2 kali sehari. Ya, itu untuk lini pertama. Apabila tidak respon, gitu, kita bisa memberikan dengan second line-nya dengan dosis amoxiclavnya dinaikkan menjadi 2000 2 kali sehari. Kemudian bisa juga dengan second line yang lain seperti doxycycline, gitu ya, 100 mili 2 kali sehari. Kemudian bisa juga levofloxacin 1 kali sehari, ya. Kemudian bisa juga dengan pemberian moxifloxacin. Untuk pemilihan antibiotik, pemilihan terapi, apakah karena ada pasiennya ada darah tinggi atau DM, mungkin kita menghindari pemberian steroid yang oral ya, seperti itu. Steroid yang oral. Dan untuk yang nasal dekongestan oral juga kita hindari untuk menghindari kenaikan dari tensi tadi, karena pasiennya ada hipertensi. Ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih, Dr. Yohan. Di sini juga ada pertanyaan untuk Dr. Vivaki. Setelah pemberian oksimetazolin selama 7 hari, apakah ada anjuran untuk istirahat dulu, Dok? Dan beberapa hari kemudian boleh digunakan kembali apabila memang masih ada nasal blockage misalnya, dan berapa yang aman buat kita gunakan. Terima kasih. Izin Dr. Dedi, ini Ya. buat saya atau buat Dr. Yohan? Pertanyaan, ya ini pertanyaan untuk berdua, tapi ya, silakan nanti mungkin dapat di-share juga ke Dr. Yohan juga. Silakan Dr. Yohan aja kalau gitu ya. Ya, silakan Dr. Yohan. Maaf tadi berhubung Dr. Viva jadi saya nggak dengar. Apa tadi ya? Mohon maaf. Ya, ini Dr. Yohan, ini ada pertanyaan dari penggunaan oksimetazolin selama 7 hari. Jadi pasien ini sudah digunakan oksimetazolin selama 7 hari. Apakah ada anjuran untuk istirahat dulu, misalnya apabila nasal blockage-nya belum hilang, dan diistirahatkan berapa hari, kemudian boleh kita lanjutkan lagi untuk pemberian oksimetazolin-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dr. Ika ya. Ya. Halo Mbak Ika. Jadi ya, baik. Jadi memang untuk terapi oksimetazolin kalau on label ya, itu lebih kurang kita gunakan 7 hari gitu ya, atau kurang dari 10 hari seperti itu. Tetapi dari penelitian-penelitian yang penelitian atau jurnal-jurnal yang saya baca, ada beberapa yang melakukan penelitian pemakaian 2 minggu sampai 1 bulan, malah ada yang sampai 3 bulan itu tidak ada efek ya ke arah rinitis medikamentosa atau fenomena rebound seperti itu. Tetapi memang sebagai dokter kita tetap harus berhati-hati karena memang on label-nya kita memang aturan mainnya harus ya 7 hari seperti itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa oksimetazolin ini cukup baik gitu ya untuk digunakan pada rhinosinusitis akut yang viral dan post viral.
Jadi dia memiliki efek yang baik untuk perbaikan ya hidung buntunya, terus memperbaiki mukosiliari denyutnya seperti itu ya. Sehingga dengan mukosiliari denyutnya itu diperbaiki, sekret itu akan lebih mudah gitu ya diarahkan ke nasofaring. Jadi ada efek antiviralnya juga seperti itu dan antiinflamasinya. Nah, terkait dengan apakah boleh diterusin gitu. Misalnya dia post viral. Post viral kan tadi kalau dari EPOS tuh boleh pakai oxymetazoline atau nasal decongestant. Apakah kita bisa pakai? Kalau saya sih menganjurkan lebih baik mentok tuh 7 hari sampai 10 hari ya kita istirahatkan dulu. Ditakutkan ada efek-efek lain, misalnya hidung kayak terasa panas, terbakar, tidak nyaman, seperti itu. Dan satu hal lagi, sebagai dokter kita mesti lihat apakah diagnostik kita atau fenotype kita ini sudah benar, gitu ya, sudah benar. Apakah dia ada yang lain, gitu. Hidung buntunya apakah benar-benar karena rhinosinusitis akut atau karena yang lain. Misalnya ada hipertrofi konka, ya, kemudian ada deviasi septum, ada tumor, ada massa, ada polip dan lain-lain. Jadi kita lihat lagi apakah diagnostik atau fenotype yang kita tegakkan ini sudah benar. Karena kalau dari literatur penggunaan 7 sampai 14 hari dia didapatkan perbaikan gitu secara klinis. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah misalnya ada hipertrofi konka, kita lihat hipertrofinya ini apakah mukosa ataukah tulangnya yang hipertrofi. Kalau mukosanya gendut ya oke lah kita kasih bisa, tapi minimal ya. Tetapi kalau hipertrofinya tulang itu akan sulit gitu. Jadi kita harus memerlukan bantuan lain dengan tindakan misalnya dengan reduksi konka dan sebagainya. Mungkin itu Dokter Ika, terima kasih. Terima kasih Dokter Yohan, sangat informatif. Jadi memang kalau memang tidak ada udim, jadi dari konkanya itu memang tidak berguna ya berarti ya, kalau memang itu dapat dipertimbangkan kalau banyak tulangnya. Kemudian ini ada pertanyaan juga ini kepada Dokter Wipaki, tapi ini sebenarnya pertanyaannya lebih bagus ditujukan ke Dokter Yohan, ini dari Dokter M. Tata. Jadi untuk penggunaan dekongestan pada ibu hamil, Dokter Yohan, bagaimana penggunaan dekongestan pada ibu hamil? Jadi dia tidak masuk dalam ini oral atau topikal, jadi dia ditanyakan dekongestan pada ibu hamil. Terima kasih, Dokter Yohan, silakan. Jadi terima kasih atas pertanyaan Dokter Tata. Jadi kadang gitu ya, pasien-pasien juga, saya juga pernah dapat pasien dengan hidungnya buntu banget gitu, tetapi sedang hamil, seperti itu. Jadi terkadang kita mau kasih obat itu takut ya, mengefek ya. Jadi biasanya kalau pada ibu hamil gitu ya, untuk oxymetazoline dalam hal ini biasanya kita berikan itu setelah melewati trimester pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari literatur, oxymetazoline ini masih aman diberikan kepada ibu hamil, ya, masih aman diberikan kepada ibu hamil dalam jangka waktu yang pendek, jadi fase akut, gitu ya. Dan biasanya kita kombinasi dengan steroid topikal dan cuci hidung seperti itu. Jadi biar lebih lebih membantu mempercepat melapangkan hidungnya seperti itu. Mungkin itu Dokter Dedi. Ya, baik, terima kasih. Ini sudah habis. Banyak dari pertanyaan dari peserta juga sudah terjawab sebenarnya dari tampilan-tampilan presentasi tadi. Kemudian penggunaan, ini ada pertanyaan dari penggunaan inhaler. Bagaimana Dokter Yohan? Penggunaan inhaler pada pasien rhinosinusitis akut. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini banyak juga kita temukan di klinik-klinik. Terima kasih Dokter Yohan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ya, jadi memang penggunaan inhaler, apalagi sekarang banyak dijual bebas ya, di zaman COVID ya, dalam 2 tahun terakhir ini, sensasi untuk membuat nyaman, membuat lapang, terutama kita pakai masker kan ya. Apalagi kalau hidungnya buntu, kita nggak buntu aja, pakai masker aja kayaknya nggak nyaman gitu. Apalagi yang udah buntu hidungnya, terus pakai masker lagi, jadi tambah penuh, terasa sesak. Jadi banyak sekali dijual apa sih tadi namanya? Kayak inhaler, sorry, inhaler untuk melapangkan hidung. Jadi sebenarnya dia tuh ada efek untuk melapangkan ya, ada efek untuk melapangkan hidung. Dan biasanya gitu ya, kadang kita pakai juga itu inhaler itu untuk menimbulkan sensasi nyaman, tenang, damai, dan plong gitu ya. Terutama pada pasien-pasien dengan terutama pada zaman COVID ini. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan penciuman gitu ya, biasanya juga kita pakai itu untuk membuat sensasi lapang dan untuk merangsang penciuman. Biasanya juga bisa dipakai itu sebelum tidur gitu ya. Sebelum tidur, dengan tidur terlentang diharapkan ada sensasi nyaman gitu ya, lapang di hidung dengan posisi terlentang. Kemudian juga malah kadang ada yang ditempel di dada gitu ya, untuk memberikan efek efek yang lebih nyaman. Tetapi dari penelitian sendiri, tetap saja segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu pasti ada efek samping. Jadi memang tidak bisa ya kita pakai serampangan atau terus-menerus. Karena di hidung kita sendiri tadi ada ekosistem, ya, ada mukosa, ada epitel, ada silia gitu ya. Yang semuanya itu sebenarnya tanpa kita pakai inhaler ya, itu sudah bisa bekerja dengan baik gitu. Artinya kalau misalnya ada sesuatu, pasti dia ada keluhan gitu ya. Misalnya buntu dan sebagainya. Sebaiknya memang harus kita periksakan ke dokter untuk menilai keluhan lebih lanjut seperti itu. Jadi tidak menggunakan inhaler dalam jangka waktu yang lama. Takutnya itu tadi bisa jadi rinitis medikamentosa dan sebagainya. Mungkin itu, Dr. Dedi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya dari Dr. Rizky Ramadanti. Ini mungkin minta tipsnya saja mungkin. Jadi untuk Dr. Yowan, itu untuk vaskes yang terbatas obatnya. Jadi obat apa yang minimal harus tersedia di vaskes layanan primer untuk ARS ini, mungkin antibiotik lini pertama atau apa atau bagaimana? Makasih Dokter Iwan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini dok, rhinosinusitis akut kembali lagi, ya, biasanya disebabkan oleh viral. Dan 98% rhinosinusitis akut itu adalah viral. Yang kita ketahui bahwa viral itu penyembuhannya cukup dengan pemberian terhadap untuk mengatasi simptom seperti itu. Jadi dia ada mekanisme self-limiting disease untuk yang viral. Sebenarnya tidak memerlukan obat-obat yang ibarat itu kalau nggak diobatin itu juga bisa sembuh sendiri. Sebenarnya seperti itu untuk yang rhinosinusitis akut viral atau common cold. Kalaupun perlu obat, biasanya obat-obat sederhana ya, seperti nasal dekongestan, topikal, ya, minta-minta ada di puskes gitu ya, nasal dekongestan topikal. Mungkin PNG Health bisa menyiapkan mungkin ya di puskes-puskes karena dokter-dokter umum teman rekan-rekan kita ini adalah dokter di garda depan gitu ya, sehingga mengurangi juga efek untuk penggunaan antibiotik secara berlebihan gitu, overuse dan misuse tadi. Jadi cukup dengan nasal dekongestan karena efeknya untuk melapangkan hidung. Hidung kan kalau udah lapang itu kan enak. Jadi sakit kepala mentak juga hilang gitu ya. Kemudian analgetik bisa kita gunakan. Untuk pemberian steroid biasanya steroid topikal ya. Itu pun juga diberikan pada yang post viral, yang cuman common cold tidak perlu steroid topikal.
Untuk steroid oral ya sebaiknya dihindari lah ya. Kalaupun perlu banget steroid oral itu jangka pendek seperti itu. Karena banyak sekali efek samping yang tidak baik. Lalu satu lagi yang paling penting adalah cuci hidung, gitu ya, cuci hidung. Jadi nasal salin ini sangat bagus. Dia sebagai membantu secara mekanis, Mungkin lendir-lendir yang kental, terutama pada anak-anak, nggak bisa dia buang ingus, gitu ya. Dengan dicuci hidungnya, dia akan membantu mengarahkan lendirnya itu ke belakang, ke arah nasofaring. Jadi cukup murah meriah ya kalau cuci hidung itu hanya menggunakan spet 10 cc, kemudian dengan larutan garam fisiologis yang isotonis, dalam hal ini NaCl, ya, NaCl 0,9% gitu. Bisa kita edukasi untuk pasien-pasien kita. Insya Allah tanpa pemberian antibiotik, gitu ya. Kalau nggak ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, biasanya membaik ya. Tidak ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian lendirnya yang mukopurulen banget, kemudian nyeri yang sangat pada unilateral. Kemudian ada double sickening. Double sickening itu jadi perubahan progresivitas penyakit. Yang tadinya hari kelima sudah membaik, dia parah lagi, naik lagi. Itu double sickening. Dan yang terakhir pemeriksaan LED atau C-reactive protein. Mungkin itu, Dok. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Yohan Levia Magdi, SPTHT KL Konsultan EPCS, dan juga kepada Dr. Wifaki, SPTHT KL. Sangat banyak pertanyaan yang telah masuk dan telah dijawab oleh kedua narasumber. Berikut ini saya bacakan kesimpulan yang dapat kita tarik pada webinar kita kali ini. Bahwa simpel saja, sedikit saja, bahwa pentingnya memang penegakan diagnosis ARS di Vaskes layanan primer ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor penyebab atau etiologinya, faktor-faktor predisposisi dari ARS itu sendiri. Juga harus diperhatikan komplikasi-komplikasi yang timbul, yang ditimbulkan pada ARS ini. Karena paling penting di sini di Vaskes layanan primer itu sudah dapat kita tegakkan akut rhinosinusitis ini berdasarkan simptologi gitu, dan dapat diperhatikan untuk terapinya. Demikianlah acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, kepada narasumber, kepada PNG Health Indonesia, utamanya juga kepada hadirin dan hadirat sekalian yang telah dapat meluangkan waktu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam ucapan, tingkah laku, ataupun penyampaian kata-kata yang dari isi diskusi ini yang dirasa kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri sesi ilmiah ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan layar dan waktu kepada MC. Terima kasih. Izin dokter, untuk suaranya masih belum masuk. Nah, ya, suaranya. Halo, cek. Ya, sudah masuk, Dok. Oke. Masuk, silakan. Ya. Terima kasih Dr. Ki Agus Ahmad Dedi, spesialis THTKL, beserta para narasumber Dr. Yohan Levia Magdi, spesialis THTKL Konsultan EPCS, dan Dr. Wifaki Oktaria, spesialis THTKL yang sudah membagikan informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat pada webinar hari ini. Banyak sekali tadi pertanyaannya, antusias dari para peserta juga hari ini. Sebelum kita tutup acara, boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh, mungkin para peserta boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama untuk dokumentasi. Mungkin untuk tim teknis
kami serahkan tim operator untuk foto bersama. Baik, terima kasih dokter. Baik, silakan bagi para peserta untuk meng-on-kan kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual. Kita tunggu 10 detik untuk persiapan. Baik, 5 detik lagi. Ya, baik. Untuk sesi yang pertama, silakan menghadap kamera semuanya. Kita akan foto bersama, semuanya senyum. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, beri thumbs up seperti Dr. Daniel selaku MC. Baik, beri thumbs up untuk acara ini semuanya. Senyum semuanya, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Dr. Daniel selaku MC. Terima kasih admin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ketua Perhati KL, moderator, narasumber, pengurus Perhati KL, dan para dokter spesialis THT KL, serta para peserta yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada Perhati KL Sumsel Bubble dan PNG Health Indonesia sebagai sponsor, hingga acara webinar hari ini berjalan dengan lancar. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali mengingatkan kepada para peserta webinar untuk mengisi link absen yang telah di-share di kolom chat. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia. Dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Terima kasih dokter semuanya. Izin live. Terima kasih semua, Dr. Iwan, Dr. Agus, Dr. Rizka, dan Dr. Iva.